2 tahun telah berlalu sejak Irfan menyelamatkan anak-anak desa dari banjir yang menghanyutkan. Kota kecil yang damai itu kembali tenang, penduduknya menjalani hidup dengan keseharian yang sejuk. Namun ketenangan itu tiba-tiba terganggu ketika seorang anak laki-laki, Rizky, hilang saat bermain di pinggiran kebun yang bersebelahan dengan hutan lebat dan angker. Hutan itu terkenal sebagai tempat yang sering dianggap angker oleh penduduk setempat, di mana jin-jin penghuni hutan sering disebut sebagai penghuni tak kasat mata yang suka menyembunyikan manusia yang tersesat. Penduduk desa segera berkumpul, berusaha mencari Rizky di sekeliling hutan dan pinggiran sungai. Tetapi tak ada jejak yang ditemukan. Kepanikan mulai meresap ke dalam hati mereka, dan beberapa orang mulai berbisik-bisik mengatakan bahwa Rizky pasti disembunyikan oleh jin penghuni hutan. Mereka tak tahu harus berbuat apa, hingga seseorang teringat kepada Irfan, pemuda yang telah dikenal memiliki kemampuan batin yang mendalam. Beberapa warga segera mendatangi rumah Irfan dan memberitahu kejadian tersebut. Irfan mendengarkan dengan seksama, wajahnya tenang seperti biasa, meskipun hatinya penuh empati terhadap keluarga yang kehilangan anaknya. Irfan memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, dia melangkah masuk ke hutan yang sunyi, di mana hanya suara-suara makhluk malam yang terdengar samar-samar membuat suasana semakin mencekam. Setelah berjalan jauh ke dalam hutan, Irfan sampai di sebuah tempat yang disebut penduduk sebagai paling angker. Ia berhenti sejenak, memusatkan pikirannya, dan membuka mata batinnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Irfan mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan besar muncul sosok Raja Jin, tampak megah dan menakutkan dalam wujudnya yang tinggi besar. Di sekelilingnya, jin-jin lain berdiri mengelilingi, menatap Irfan dengan tatapan yang sulit ditebak. Dengan suara yang bergema, dalam bahasa gaib yang dipahami oleh Irfan. Siapa kau, manusia yang berani masuk ke wilayah kami? Apa yang membuatmu datang ke sini di tanah yang bukan milikmu? Dengan penuh ketenangan menundukkan kepala sebagai tanda hormat, hamba hanyalah seorang hamba Allah yang datang ke sini untuk mencari seorang anak manusia yang hilang. Hamba mohon kepada Yang Mulia Raja Jin, izinkan hamba membawa anak itu kembali ke keluarganya. Memandang Irfan dengan tajam, mengamati aura yang memancar dari dirinya. Kau memiliki cahaya yang berbeda dari manusia lainnya. Kau adalah manusia yang berhati bersih dan penuh ketundukan kepada Tuhanmu. Mengapa kau berpikir kami akan menyerahkan anak itu begitu saja? Irfan, dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Hamba hanya berharap atas kebaikan hati yang mulia. Allah telah menciptakan kita semua, baik manusia maupun jin, dengan maksud agar kita hidup dalam keseimbangan dan saling menghormati. Hamba tidak datang untuk menantang atau melawan, tapi untuk mengembalikan apa yang seharusnya kembali kepada tempatnya. Raja Jin terdiam sejenak, merasakan kejujuran dan ketulusan dalam kata-kata Irfan. Ketenangan Irfan yang luar biasa serta cahaya iman yang terpancar dari dirinya membuat hati sang Raja Jin mulai luluh. Kau adalah manusia yang berbeda. Cahaya imanmu begitu kuat hingga bisa menembus dunia kami.
Hati bersihmu membuat kami sulit untuk menolak permintaanmu. Aku bisa merasakan bahwa kau adalah seorang wali Allah yang tersembunyi. Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan. Menundukkan kepala dengan rendah hati. Segala puji bagi Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Hamba hanyalah hambanya yang lemah. Hanya menjalankan apa yang menurut hamba adalah kewajiban sebagai manusia. Raja Jin kembali menatap Irfan, kemudian berbalik kepada para jin di sekelilingnya. Dengan satu isyarat, ia memerintahkan agar anak yang hilang dibawa ke hadapan mereka. Tak lama, Rizky muncul dari balik pepohonan, tampak bingung dan ketakutan, namun masih dalam keadaan baik. Raja Jin berbicara pada para jin dan Irfan. Hari ini kami semua bersaksi atas kebesaran Allah dan keindahan akhlak manusia yang datang kepada kami ini. Atas kehadiranmu, kami penghuni hutan ini memutuskan untuk memeluk agama Islam dan tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Kami akan menjaga batas-batas kami dan tidak akan mengganggu manusia lagi selama mereka tidak melanggar wilayah kami. Irfan tersenyum, hatinya penuh rasa syukur. Ia kemudian melafalkan 2 kalimat syahadat, diikuti oleh para jin yang kini berikrar masuk Islam di hadapan Irfan. Semoga Allah merahmati kalian semua dan menjaga kedamaian di antara kita. Mari kita hidup dengan saling menghormati dan menjaga batas-batas yang telah ditetapkan olehnya. Setelah itu, Irfan membawa Rizky kembali ke desa. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh kelegaan dan kebahagiaan. Kisah tentang bagaimana Irfan berhasil membebaskan anak itu dan membawa para jin masuk Islam segera menyebar di seluruh desa. Pesan yang tersirat dalam kisah ini adalah bahwa ketulusan hati, keimanan yang kuat, dan niat baik dapat membuka pintu rahmat dan petunjuk Allah, bahkan di hadapan makhluk yang tak kasat mata. Irfan, dengan kebersihan hatinya, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik atau materi, tetapi pada iman yang teguh dan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, menjaga niat yang ikhlas, dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama, akan membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Penjelasan singkat tentang cara membuka mata batin. Mata batin, atau disebut juga basirah, adalah kemampuan spiritual yang memungkinkan seseorang untuk melihat atau merasakan hal-hal yang tidak tampak secara fisik. Pembukaan mata batin adalah proses spiritual yang memerlukan kesucian hati, ketenangan jiwa, dan kedekatan dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa langkah singkat tetapi penting. Pembersihan hati dan niat yang ikhlas. Pasien, pembersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti hasad, dengki, dan kebencian sangat penting. Niat harus selalu lurus dan ikhlas, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memperbanyak zikir dan syalat malam. Zikir mengingat Allah secara rutin, terutama dengan kalimat-kalimat thayyibah, misalnya la ilaha illallah atau subhanallah. Serta melaksanakan syalat malam dapat membantu memperkuat spiritualitas dan membersihkan jiwa. 3. Puasa sunnah dan menjaga ketaatan. Melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari tidak, dapat membantu mengendalikan hawa nafsu dan memperkuat kedekatan dengan Allah. Berguru kepada orang yang ahli. Penting untuk berguru kepada seorang ulama atau wali yang memahami jalan spiritual untuk mendapatkan bimbingan yang tepat. Menjaga kesucian dan ketenangan. Menjauhkan diri dari hal-hal yang haram atau maksiat dan menjaga ketenangan pikiran serta jiwa dengan menjauhkan diri dari kebisingan duniawi. 6. Berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar diberikan mata batin yang bersih dan kemampuan untuk melihat kebenaran dengan doa-doa tertentu yang diajarkan oleh para ulama. Referensi dari cerita. Dalam cerita tentang Irfan, pemuda ini memiliki mata batin yang terbuka karena kesucian hatinya, ketaatannya dalam ibadah, dan kedekatannya dengan Allah. Irfan tidak hanya menjalankan amalan-amalan wajib, tetapi juga memiliki jiwa yang tenang dan selalu ikhlas dalam membantu orang lain. Kesucian hati dan ketulusan niat inilah yang membuat Irfan mampu melihat kerajaan jin dan berdialog dengan mereka, bahkan membawa mereka untuk memeluk Islam. Referensi dalam Islam tentang pembukaan mata batin. Al-Quran Surah Al-Hajj. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar.
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. 2 hadis riwayat Tirmizi. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Kisah Irfan mengajarkan kita bahwa ketaatan dan kesucian hati akan membuka pintu-pintu spiritual yang dapat membawa kita kepada pengalaman-pengalaman batin yang mendalam, seperti yang terjadi pada Irfan dalam cerita tersebut.